Film dibuka dengan scene yang cukup menegangkan, di mana ada seorang security yang sedang ketakutan, seolah-olah sedang diteror sesuatu yang tak terlihat. Security itu berusaha untuk kabur dengan melewati saluran udara. Beruntung, ia berhasil sampai ke ruangan lainnya. Lalu ia melanjutkan pelarian meninggalkan tempat itu. Namun, ujung-ujungnya ia terpojok dan tertangkap. Setelahnya, security pun tersadar dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Seketika sebuah mesin perangkap kematian aktif dan bergerak ke arah wajahnya. Jelas saja, security itu mati dan film pun dimulai. Film berlanjut dengan pemuda bernama Mike yang baru terbangun dari tidurnya. Di sini, Mike tinggal bersama adik perempuannya bernama Abby yang harus dibangunkan untuk berangkat ke sekolah. Setelah itu, Mike melanjutkan pekerjaannya sebagai security mall. Mike sempat mengantri membeli es krim untuk Abby. Namun ia kemudian melihat seorang anak yang tiba-tiba dibawa oleh seorang pria mencurigakan. Merasa jika anak itu dalam bahaya, Mike pun berusaha mengejar pria itu dan menghajarnya. Namun sayang, kejadian itu hanya kesalahpahaman, karena yang dihajar Mike adalah ayah dari anak laki-laki itu. Alhasil, Mike pun dipecat dari pekerjaannya. Kemudian, Mike mendatangi konseling karir bernama Reglan untuk mencari tahu apakah ada pekerjaan lain untuknya. Namun di sini, Reglan hanya menawarkan Mike untuk menjadi security di sebuah restoran keluarga terbengkalai. Tentu saja, Mike menolak tawaran itu, apalagi ketika ia mendengar kalau gajinya kecil dan jam kerjanya yang gak masuk akal. Sebelum Mike pergi, Reglan sempat memberikan kartu namanya. Siapa tahu Mike berubah pikiran dan menginginkan pekerjaan itu. Mike sampai di rumah dan di sana ada lagi seorang wanita bernama Max yang selama ini dipekerjakan Mike untuk menjaga Abby selagi ia bekerja. Di hari berikutnya, Mike lagi berhadapan dengan bibinya yang bernama Jen yang sedang bersama pengacaranya. Jadi, Jen selama ini bersikeras untuk merebut hak asuh Abby dari tangan Mike. Apalagi sekarang Mike yang pengangguran semakin membuat kondisinya sangat meragukan untuk bisa merawat Abby. Padahal Mike ini tahu kalau Jen hanya mengharapkan jatah santunan jika merawat Abby. Tentu, Mike tidak akan membiarkan adik kesayangannya dirawat oleh bibinya yang jahat. Mau tidak mau, akhirnya Mike menghubungi Reglan dan mengatakan jika ia menerima tawaran pekerjaan yang sebelumnya ia terima. Akhirnya, Mike kembali bekerja dan segera mendatangi restoran terbengkalai yang akan dia jaga. Pada malam pertama, Mike mencoba beradaptasi dan mengelilingi tempat itu. Nampak tempat itu tidak terlalu buruk, walaupun Mike banyak menemukan benda-benda aneh, termaksud dengan boneka beruang besar yang sempat mengagetkannya. Mike yang kelelahan akhirnya tertidur di depan monitor CCTV. Lalu ia pun bermimpi tentang masa lalunya, di mana saat itu Mike teringat dengan kasus menghilangnya Garrett, adik laki-laki Mike yang diculik saat ia masih kecil dulu. Di dalam mimpinya, Mike juga melihat 5 anak mencurigakan yang belum pernah ia temui. Mike mencoba mengejar salah satu dari mereka, namun ia gagal dan terbangun. Kita beralih ke sebuah restoran, di mana saat itu Jen dan pengacaranya bertemu dengan Max dan kakak laki-laki Max yang bernama Jeff. Di sini pun diketahui kalau ternyata Max sudah bekerja sama dengan Jen untuk membantu merebut Abby. Lalu Jeff memberikan rencana jahat untuk mengacaukan tempat kerja Max, yang nantinya Max akan dipecat dan memudahkan Jen merebut Abby. Akhirnya mereka sepakat, dan Jen akan memberikan $1,000 sebagai imbalan jika mereka berhasil.
Pada malam hari, Mike melanjutkan malam keduanya untuk berjaga. Lalu ia kembali bermimpi saat Garrett diculik. Bahkan, Mike melihat lagi 5 anak mencurigakan. Mike berusaha mengejar salah satu dari mereka, dan kali ini Mike berhasil. Namun tiba-tiba, Mike diserang dan ia terbangun. Tak lama, Mike menyadari ada yang datang. Lalu ia pun bertemu dengan petugas polisi wanita bernama Vanessa. Anehnya, Mike menyadari kalau tangannya sudah terluka akibat serangan di dalam mimpinya. Mike dan Vanessa saling mengobrol. Di sini Vanessa mengatakan kalau ia sudah sangat akrab dengan tempat itu, dan dia juga tidak heran kalau security sering bergonta-ganti, karena memang banyak yang tidak tahan bekerja di sana. Vanessa juga memberitahu bahwa tempat itu ditutup setelah 5 anak dibunuh di sana dan mayatnya tidak pernah ditemukan. Singkat waktu, akhirnya malam pun terlewati, dan Vanessa sempat mengingatkan Mike untuk menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kemudian, Max dan Jeff mulai menjalankan rencana mereka untuk mengacaukan tempat kerja Mike yang akan dibantu 2 teman mereka, yaitu Hank dan Carl. Tak menunggu lama, setelah berhasil masuk ke dalam, mereka lalu berpencar dan menghancurkan semua barang yang mereka temui. Sampai saat dimana Carl merasa ada sesuatu yang aneh saat tempat pizza terjatuh dengan sendirinya. Ia lalu memeriksanya, dan di saat bersamaan, boneka Freddy muncul dan menyerangnya. Hank yang mendengar teriakan Carl mencoba melihat keadaannya. Namun bukannya menolong, Hank juga malah ketakutan dan berlari terbirit-birit. Hank yang sembunyi di sebuah ruangan tak menyadari jika boneka Freddy yang lainnya ada di belakangnya dan membunuhnya. Jeff yang melihat kengerian itu berusaha untuk kabur. Namun sial, ia terpojok dan akhirnya ikut terbunuh. Max yang menunggu terlalu lama merasa aneh dan kemudian masuk ke dalam mencari keberadaan mereka. Lalu Max masuk ke sebuah ruangan dan menemukan boneka Freddy. Merasa penasaran, Max mencoba mendekat dan tiba-tiba di esok harinya, Mike didatangi Vanessa untuk memberitahukan kekacauan yang terjadi di restoran Freddy. Bahkan Vanessa juga menemukan obat tidur yang selalu diminum Mike ketika sedang berjaga. Vanessa mengira jika kejadian itu adalah kelalaian Mike yang terlalu banyak minum obat sampai-sampai lupa mengunci pintu pagar. Ketika Mike mau melanjutkan malam ketiga, ia mencoba menghubungi Max untuk menjaga Abby. Tentu dia belum tahu kalau Max sudah mati di restoran Freddy. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Mike membawa Abby untuk ikut bersamanya. Setibanya di sana, Abby hanya tertidur, sementara Mike membersihkan semua kerusakan yang ada di sana. Mike yang kelelahan akhirnya kembali tertidur di depan monitor. Tak lama kemudian, Abby terbangun dan ia berkeliling karena merasa penasaran dengan tempat itu. Seketika, Mike terbangun karena mendengar teriakan dari Abby. Lantas, ia segera mendatangi Abby yang sudah dikepung boneka Freddy. Namun nyatanya, Abby malah baik-baik saja dan terlihat kalau dia sangat bersahabat dengan boneka-boneka itu. Ketika berada di rumah, Mike menemukan keanehan karena Abby sudah menggambar gambaran yang sama persis saat Garrett diculik. Padahal waktu itu, Abby tidak tahu kejadiannya, dan itu sangat aneh bagi Mike. Bagaimana mungkin Abby mengetahui penculikan Garrett? Lalu, Mike bertanya, apakah Abby punya petunjuk yang bisa memberitahukan siapa pelaku penculiknya? Namun sayang, Abby tak bisa memberikan informasi apa-apa ke Mike. Lalu kita beralih di malam keempat, Mike yang sedang berjaga bersama dengan Abby. Dan kali ini, Vanessa juga ada di sana untuk menemani mereka. Ketika berada di dalam gudang,
Mike mau menyentuh boneka animatronik. Namun tiba-tiba Vanessa melarangnya. Jika tidak, boneka itu bisa saja melukainya. Di sini, Mike pun mengatakan, jika beberapa hari terakhir, dia sudah bertemu dengan 5 bocah yang menghilang itu di dalam mimpinya. Mike yakin kalau anak-anak itu bisa membantunya menunjukkan siapa pelaku penculik Garrett. Tapi Vanessa berusaha mengingatkan Mike untuk menjauhi mereka dan jangan percaya dengan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Setelahnya, mereka kembali ke ruangan tengah dan di saat bersamaan, Abby ingin menyentuh salah satu boneka dan beruntung, saat itu Abby hanya mengalami luka ringan. Lalu Vanessa pun mengingatkan supaya Mike tidak membawa lagi Abby ke tempat itu. Bahkan Vanessa mengancam kalau Mike masih melakukannya, maka ia akan menembak Mike di tempat. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Mike menghubungi Chen untuk menjaga Abby. Tentu hal itu membuat Abby marah dan kecewa ke Mike karena ia juga tidak suka dengan bibinya. Setelahnya, Mike kembali ke restoran untuk menjalankan hari kelimanya. Di sana Mike kembali tidur agar bisa masuk ke dalam mimpinya dan bertemu dengan 5 bocah itu. Mike pun terkejut begitu mengetahui kalau bocah-bocah itu mampu merubah kejadian mimpinya, di mana Garrett tak jadi diculik dan kedua orang tuanya masih berkumpul. Tentu, Mike senang dengan pemandangan itu. Namun para bocah meminta imbal balik dengan mengambil Abby bersama mereka. Sesaat, Mike sadar kalau apa yang ia lakukan adalah kesalahan karena tega menukar Abby dengan sesuatu yang tidak nyata. Mike mau membatalkan perjanjian itu. Tapi sayang, ia terlambat karena para bocah menolak dan menyerangnya. Kemudian, Mike tersadar dalam keadaan terikat dan sebuah perangkap kematian bergerak ke arahnya. Beruntung, Mike bisa melepaskan diri dan segera pergi dari sana. Namun pada akhirnya, ia terpojok dan ditakuti oleh boneka Freddy hingga pingsan. Sementara Chen yang sedang asik menonton TV tak menyadari jika boneka Freddy ada di belakangnya. Tak lama, Abby keluar kamar dan bertemu dengan bocah laki-laki yang segera membawa Abby pergi dari sana. Di sisi lain, Mike tersadar di tempat Vanessa dan sedang dirawat dari luka-lukanya. Mike mengatakan kalau Abby sedang dalam bahaya karena boneka itu berniat untuk mengambil Abby. Di sini pun diketahui kalau dari awal Vanessa ini tahu jika boneka itu berbahaya dan ia sudah mencoba memperingatkan Mike dari awal. Namun Mike masih saja ngotot hanya karena ingin selamatkan Garrett. Lalu Vanessa berkata kalau dia adalah anak dari William, seorang pembunuh berantai yang sudah membunuh 5 anak itu dan juga Garrett, saudara laki-laki Mike. Bahkan William menggunakan jiwa dari anak-anak itu untuk menggerakkan boneka Freddy. Mengetahui itu, Mike pun segera bertindak sebelum Abby dimasukkan ke dalam boneka animatronik yang sudah disiapkan William. Setibanya di restoran, Mike berhasil menyelinap masuk dan mendekati boneka Freddy. Lalu, Mike menumpahkan seember air yang kemudian digunakan untuk menyetrum boneka itu hingga error. Sementara itu, Abby sudah berada di ruangan bersama boneka lain dan akan dimasukkan ke dalam boneka animatronik. Di saat bersamaan, Mike mendengar teriakan Abby dan segera datang untuk menolongnya. Abby dan Mike berusaha untuk pergi. Namun, Mike kembali diserang yang membuatnya harus terpisah dengan Abby. Beruntungnya, Mike mampu mengalahkan lagi satu boneka. Ketika Mike mencari keberadaan Abby, tiba-tiba boneka Freddy yang lebih besar muncul di hadapannya. Bahkan boneka itu tidak mempan dengan serangan-serangan yang dilakukan Mike. Sementara Vanessa memutuskan kembali ke tempat itu untuk menyelamatkan Abby. Setelahnya, Vanessa dan Abby mendatangi Mike yang sudah tidak berdaya dihajar boneka itu. Lalu, di sini pun diketahui jika di balik boneka besar itu adalah Reglan,
atau William, ayah dari Vanessa. Vanessa yang sudah muak dengan kegilaan itu meminta agar William menghentikannya. Tentu saja ia menolak dan dengan tega menyerang Vanessa. Di saat bersamaan, Abby menggambar sesuatu dan berniat menempelkannya di dinding. William yang melihat itu mencoba menghentikannya. Namun, Vanessa mencegahnya hingga akhirnya ia ditusuk William. Ketika gambar berhasil ditempelkan, tiba-tiba boneka-boneka sadar jika selama ini William hanya memanfaatkan mereka. Alhasil, boneka-boneka marah dan berbalik menyerang William. Sampai pada akhirnya, William tak berdaya dan diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Sementara Mike dan Abby berusaha meninggalkan tempat itu bersama dengan Vanessa. Di hari berikutnya, Mike melanjutkan kehidupannya dan menjaga Abby di sekolah. Setelah itu, mereka datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Vanessa yang sedang dirawat. Di sisi lain, William yang terluka tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya, bocah itu menutup pintu dan film pun berakhir.